Halo teman-teman, gimana kabarnya? Semoga semuanya dalam keadaan baik ya. Ketemu lagi sama Belajar Masak. Kali ini gue kepengen bikin makanan yang menyehatkan, lalu sederhana, dan bahannya mudah didapat. Ya, tumis pakis. Mau tahu cara bikinnya? Tonton video ini sampai selesai ya. Bahan utamanya udah pasti si pakis ini. Di sini gue pakai satu ikat pakis yang gue beli di pasar. Nah di sini gue pilihin bagian yang muda aja supaya dia lebih empuk juga dimakannya. Tapi kalau misalnya teman-teman mau pakai semua bagian sih terserah kalian aja. Berikutnya di sini gue punya udang ebi atau udang kering gitu. Tapi kalau misalnya teman-teman mau pakai udang segar itu juga boleh. Pakai cumi juga bisa atau nggak dipakein sama sekali juga tetap enak kok. Bumbunya juga simple banget. Ini ada bawang merah, bawang putih. Kalau teman-teman mau ditambahin bawang bombay juga boleh, silakan. Lalu di sini gue juga punya cabai merah, ada tomat, ada lengkuas digeprek, sama ada 2 lembar daun salam. Supaya lebih sedap, di sini gue punya terasi. Tapi kalau misalnya teman-teman nggak suka terasi, di skip juga nggak apa-apa. Lalu di sini gue juga udah siapin saus tiram, lalu kecap asin, dan nanti bakalan gue tambahin garam, gula, dan penyedap rasa. Bahannya gitu aja, as simple as that. Baik, kita mulai aja ya. Untuk mempersingkat durasi, jadi si pakisnya ini sudah gue rebus. Jadi pertama gue panasin air sampai dia mendidih, lalu gue kasih sedikit garam, baru daun pakisnya gue masukin. Setelah itu pakisnya gue angkat dan gue tiriskan dulu. Lalu gue masukkan ke dalam air es. Ini gue pakai air yang dingin dari kulkas. Lalu gue tambahin sama es batu gitu. Tujuannya adalah supaya si pakis ini nggak berubah warna menjadi terlalu hitam ketika kita masak nanti. Dan yang paling penting adalah supaya si pakis ini tetap crunchy ketika dimakan. Tahapan berikutnya adalah waktunya kita untuk siapin bumbu-bumbu yang tadi. Yang pertama di sini bawang merah sama bawang putihnya bakalan gue iris dulu, tapi nggak lupa sebelumnya dia bakalan gue cuci. Berikutnya si cabai-cabean ini juga sudah gue iris. Kalau misalnya kalian yang kuat sama pedas, boleh ditambahin sama cabai setan gitu ya. Atau kalau misalnya teman-teman nggak suka cabai, nggak dipakein juga nggak apa-apa. Nah di sini supaya lebih sehat dan lebih rasanya beragam lagi, dia bakalan gue tambahin sama 1 buah tomat. Nggak dipakein atau dipakein itu terserah kalian. Persiapannya udah selesai, saatnya kita mulai masak. Seperti biasa, gue sudah panasin minyak. Lalu di sini bakalan gue tumis dulu ebinya supaya dia lebih garing gitu. Kemudian kalau ebinya sudah garing, dia bakalan gue masukin si bawang-bawangnya. Oh iya, ini si ebinya sudah gue cuci karena gue nggak terlalu suka asin. Tapi kalau misalnya teman-teman yang suka asin, nggak dicuci juga nggak apa-apa. Lanjut, ini bawang-bawangnya bakalan gue masukin dan dia bakalan gue tumis sampai layu, sampai ngeluarin aroma yang wangi gitu. Sekarang waktunya kita masukin si lengkuas gepreknya, lalu daun salam, cabai-cabean, sama tomatnya. Seperti di video yang lain, gue suka menyisipkan sedikit sesi curhatnya. Jadi gue punya sedikit cerita di balik tumis pakis ini. Dulu, waktu gue kecil, gue itu jarang banget makan sayur. Dan terus terang, gue terlalu asing sama yang namanya tumis pakis ini. Seingat gue, pakis itu adalah salah satu tumbuhan paku-pakuan yang biasanya itu tumbuh di atas pepohonan. Nah, gue heran juga kenapa tumbuhan seperti ini yang bentuknya seperti rumput kok bisa dimakan. Tapi berjalannya waktu, akhirnya gue nyobain juga tumis pakis ini. Dan begitu sekali gue cobain, gue ketagihan karena rasanya enak banget. Oke, gara-gara curhat gue jadi lupa jelasin. Jadi tadi terasinya gue masukin di tengah-tengah. Tujuannya supaya terasinya nggak gosong, karena kalau terasinya gosong biasanya nimbulin rasa pahit.
Habis itu si pakis yang sudah direndam sama air es yang tadi juga sudah gue tirisin airnya dan dia bakalan gue masukin. Tinggal kita aduk-aduk aja, dan ini gue juga lebih suka kalau ditambah sedikit air sebenarnya supaya dia lebih ada kuah-kuahnya gitu ya, biar dicampurin di nasi anget enaknya. Berikutnya tinggal kita masukin si saus tiram, kecap asin, garam, gula, dan penyedap rasa. Nah saran gue untuk teman-teman yang masih amatiran kayak gue gini, kita masukinnya sedikit-sedikit aja dulu. Jadi biar nanti kita sambil tes rasanya, jadi kalau misalnya ternyata kurang asin itu bisa kalian tambahin. Daripada nanti terlalu asin, itu bakalan sulit untuk dibenerinnya. Terakhir tomatnya bakalan gue masukin. Tujuannya supaya dia nggak terlalu lodo atau nggak terlalu kematangan gitu ya. Jadi deh, gimana? Nggak susah kan cara bikinnya? Terima kasih banyak ya untuk teman-teman yang sudah nonton video ini dari awal hingga akhir. Untuk teman-teman yang belum subscribe, ayo klik tombol merah di bawah ya. Sampai ketemu lagi.